Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Jelang honorer PNS dihapus, Menteri Pan-RB kita hindari PHK. Baik, kembali lagi di channel TV Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website CNBC Indonesia. Informasinya yaitu jelang honorer PNS dihapus, Menteri Pan-RB kita hindari PHK. Simak informasinya baik-baik. Jakarta, CNBC Indonesia. Nasib akhir tenaga honorer di lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah semakin terang benderang. Pemerintah memastikan opsi yang dipertimbangkan diantaranya tak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas saat menghindari talkshow RP tematik di Universitas Indonesia, Kamis 2 Maret 2023. Jadi yang penting kita hindari PHK. Pembengkakan anggaran, tidak ada lagi istilah non-ASN, tutur Anas. Penghapusan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara atau ASN ditargetkan mulai terlaksana pada 28 November 2023. Seiring dengan telah terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B-185-M.SM.02.03/2022. Namun sebelum kebijakan itu diterapkan, Anas mengaku harus melaporkan opsi yang telah didapat kepada Presiden Joko Widodo. Siang ini pun Presiden Jokowi memiliki agenda sidang Kabinet Paripurna terkait rencana kerja pemerintah tahun 2024 di Istana Negara bersama seluruh jajaran menterinya. Sudah ada solusi jalan tengah, tapi kami lapor dulu ke Pak Presiden dan kami sudah komunikasi dengan Komisi 2, kata Anas. Menurut Anas, opsi penanganan nasib akhir para tenaga honorer yang akan dilaporkan ke Presiden Jokowi dan telah ia komunikasikan ke Komisi 2 DPR RI itu secara garis besar akan menitik beratkan pada jalan tengah, artinya minim menggunakan anggaran dan menghindari PHK. Kami sudah temukan jalan tengah tanpa menambah anggaran, karena kebijakan itu yang penting tidak tambah anggaran, tambah orang, dan tidak akan tambah beban daerah. Ini yang kami sedang cari solusinya, tutur Anas. Pembahasannya pun telah dilaksanakan bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) maupun Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Tenaga non-ASN atau honorer yang terdata kini jumlahnya 2,3 juta, sesuai data dasar dari PKN 1,8 juta diantaranya telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian. Opsi tersebut yang diungkap Anas ini sebetulnya telah disampaikan juga saat rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Gedung Nusantara 2, Jakarta, Senin 21 November 2022. Saat itu terdapat 3 alternatif solusi dalam menangani nasib para tenaga honorer. 3 solusi yang ditawarkan saat itu yakni tenaga non-ASN atau honorer diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas. Namun untuk opsi diberhentikan seluruhnya dianggap hanya akan memberi dampak negatif terhadap kelangsungan pelayanan publik. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan optimis, berpikir positif, selalu berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.